Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah ya, walaupun keadaan pandemik saat ini memaksa kita untuk belajar di rumah masing-masing bersama orang tua. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada orang tua kalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kalian belajar. Belajar kembali bersama Bu Eka. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 5. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan bacakan dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menuliskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapat tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Anak-anak, jadi kita itu berhak untuk mendapat tempat tinggal. Dengan tempat tinggal, kita bisa melindungi diri kita dari bahaya. Selain itu, kalian sudah tinggal di tempat yang dapat melindungi kalian dari bahaya. Di rumah kita dapat melakukan banyak hal seperti istirahat, belajar, berkumpul keluarga, dan lain sebagainya. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Jadi anak-anak, kalian harus bersyukur karena kalian sudah tinggal di rumah yang nyaman untuk kalian. Coba kalian lihat, orang-orang yang tidak punya rumah, mereka terlantar. Bahkan ada juga yang memiliki rumah tetapi rumah mereka tidak layak. Nah, jadi kalian harus bersyukur ya, karena kalian memiliki rumah yang dapat melindungi kalian dari berbagai macam bahaya. Jadi kalian harus selalu bersyukur dengan apa yang telah kalian miliki. Pada bacaan di atas ada kalimat yang menunjukkan saran ya. Apa ya sarannya? Nah, saran yang ada di dalam teks yaitu Ibu menyarankan mereka
agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, itu kalimat saran ya. Nah, kalimat saran itu ya adalah masukan agar mereka melakukan sesuatu, bukan kritikan ya saran itu. Nah, itu tadi saran yang ada di teks. Sekarang, carilah saran lain untuk Udin dan Mutiara berdasarkan bacaan tadi. Nah, jadi anak-anak, seharusnya Udin dan Mutiara itu bersyukur atas apa yang mereka miliki, bukan malah protes ya. Nah, saran lain untuk Udin dan Mutiara yang terdapat di dalam bacaan bisa seperti berikut ya. Nah, yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluh rumah mereka yang bocor. Nah, di sini mengeluh itu maksudnya menyatakan susah karena rumah mereka bocor. Selain itu, sarannya Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak orang yang tidak memiliki rumah. Nah, bersyukur di sini maksudnya yaitu melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh, dan gembira atas apa yang ada. Saran selanjutnya, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Nasihat itu maksudnya adalah ajaran atau pelajaran atau anjuran yang baik. Terus saran yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Nah, susah di sini tuh maksudnya itu merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir, sedih. Terus saran yang terakhir itu misalnya Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati tenang. Nah, tenang itu maksudnya tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Nah, jadi setiap kalimat saran biasanya menggunakan sebaiknya, seperti yang saran ibu bacakan. Nah, itu contoh-contoh kalimat saran dan maksud dari masing-masing kalimat ya. Jadi, penjelasan berdasarkan bacaan di atas tadi itu adalah sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta kita sebaiknya bersyukur, karena bersyukur membuat hati akan tenang. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, ingat ya anak-anak, kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan. Sedangkan hak itu adalah apa yang akan kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Contoh kewajiban di rumah di sini adalah 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Bicara lembut dan sopan. 3. Membantu merapikan dan menata rumah. Keempat, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Dan yang kelima, saling menolong dan memaafkan. Keenam, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Itu adalah kewajiban atau hak yang harus kita lakukan di rumah. Setelah kita melakukan kewajiban ini, kita akan mendapatkan hak kita. Selanjutnya, hak di rumah. Misalnya,
1. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. 2. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. 3. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Keempat, mendapat tempat tinggal. Nah, itulah hak yang kita dapat ya. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan hak dan kewajibanmu di rumah. Ini adalah tugas ke-1 kalian. Tugas ini terdapat di buku tema 4 halaman 36. Silakan kalian tuliskan minimal 3 kewajiban dan 3 hakmu di rumah di buku tulis kalian. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumahnya. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi anak-anak, jumlah yang dibutuhkan batu bata Ayah Udin adalah di sini 980. Nah, lalu kita diminta mencari 5 kemungkinan batu bata milik Ayah Udin dan berapa batu bata yang harus dibeli. Nah, di sini misalnya contoh batu bata milik Ayah Udin 250. Berarti berapa batu bata yang harus dibeli Ayah Udin? Kita caranya yaitu batu bata yang dibutuhkan 980 dikurang batu bata milik Ayah Udin yaitu 250. Berarti berapa batu bata yang harus dibeli Ayah Udin? Yang adalah kita hitung. Nah, 0 kurangi 0 adalah 0, 8 kurangi 5 3, 9 kurangi 2 7. Berarti batu bata yang harus dibeli Ayah Udin adalah 730. Nah, selanjutnya contoh kemungkinan kedua. Misalnya Ayah Udin memiliki batu bata 570. Berarti berapa batu bata yang harus dibeli Ayah Udin? Kita hitung caranya, yaitu jumlah batu bata yang diperlukan dikurangi batu bata milik Ayah Udin, yaitu adalah 410. 0 kurangi 0, 0, 8 kurangi 7, 1, 9 kurangi 5, 4. Berarti batu bata yang harus dibeli yaitu 410. Nah, lanjutnya anak-anak, 3 kemungkinan lain silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nah, tugas 2 ini terdapat di halaman 37 yaitu tema 4 ya anak-anak. Demikian tadi ya anak-anak pembahasan kita tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Mari pembelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.